Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk belajar secara daring ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kalian anak-anak di pagi hari ini? Nah, pastinya masih semangat dalam puasanya dan masih semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran akidah di pagi hari ini. Anak-anak, di sini nanti kita akan membahas adab tata krama kepada orang tua kita masing-masing. Ya, anak-anak, semenjak dilahirkan sampai pada kondisi saat ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari peran kedua orang tua kita ya, yang telah memberikan berbagai macam pelajaran hidup atau pembelajaran hidup. Bapak dan ibu kandung kita tentu saja merupakan guru yang baik bagi semua ketika kita sedang berada di rumah. Dalam agama Islam ini, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab atau sopan santunnya kepada orang tua masing-masing. Hal ini karena mereka, yaitu orang tua, sudah pasti mempunyai peran dan jasa yang sangat besar terhadap diri kita sebagai seorang anak. Nah, dari sinilah kita akan sedikit belajar tentang bagaimana adab sebagai seorang anak terhadap orang tua di rumah. Nah, pengertian adab kepada orang tua dulu ya, Nana. Apa sih pengertian adab? Nah, adab ini adalah kehalusan, kesopanan, akhlak atau bisa budi pekerti. Lalu, siapakah dengan yang dimaksud dengan orang tua itu? Orang tua adalah bapak beserta ibu yang menjadi perantara adanya diri kita di dunia ini. Tanpa keduanya, tentu saja keberadaan kita tidak akan ada di dunia ini. Nah, dari penjelasan arti adab dan orang tua di atas, maka pengertian adab kepada orang tua itu adalah perilaku sopan santun serta budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Nah, perintah untuk beradab kedua orang tua. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan-aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap orang tua kita masing-masing. Nah, perintah untuk bersikap sopan dan santun serta berakhlak mulia terhadap orang tua ini tentu saja banyak kita dapati dalam kitab Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, diantaranya sebagai berikut nih anak-anak. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa, yaitu surah yang keempat ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi say'an wa la walidaini ihsan. Nah, artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, selanjutnya ada Quran surat Al-Isra. Al-Isra anak-anak, surah yang ke-17 ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara a'aduhuma aw khillahuma fala taqullahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima
wa hafiz lahu ma janakha dhulli minar rahmati wa khur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini anak-anak artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, serta ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Nah, selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Dia berkata, aku berkata kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa saja yang bisa mendekat kepada surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Robi, ya Nabi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, dan apalagi Nabi Allah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hidayat riwayat Muslim. Dari keterangan hadis di atas, berbakti atau beradab kepada orang tua menempati urutan yang kedua. Adapun urutan yang pertama ini adalah menjalankan ibadah sholat, yaitu menyembah Allah. Hal ini membuktikan bahwa betapa penting dan mulianya akan berbakti kepada orang tua. Nah, di sini kita nanti akan membahas macam-macam adab kepada orang tua. Nah, jika dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, di atas ada berbagai macam bentuk bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Nah, di sini antara lain janganlah berkata kepada orang tua kita masing-masing. Nah, selain itu juga dilarang untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua. Ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah dengan perkataan yang sopan, serta santun dan lemah lembut, dan merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita dengan landasan sikap kasih dan sayang. Dan ini anak-anak yang paling penting adalah mendoakan kedua orang tua sebagaimana berikut ini. Wahai Robku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku serta mendidikku semenjak aku masih kecil. Nah, selain itu juga bisa belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu serta prestasi yang membawa manfaat dan gemilang. Nah, selanjutnya adalah mengamalkan adab kepada orang tua. Mengamalkan adab kepada orang tua ini dapat kita praktekkan di rumah dan di sekolah. Mempraktekkan adab kepada orang tua ini ketika kita sedang di sekolah dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut ini anak-anak. Yaitu yang pertama dengan menjaga nama baik diri kita. Dapat menjadi siswa yang baik, tekun serta giat belajar, patuh pada peraturan di sekolah. Hal ini sangatlah diperlukan karena kenapa anak baik dan buruknya kita menjadi siswa di sekolah ini juga akan membawa nama baik orang tua kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa berusaha secara terus-menerus atau istiqomah dalam menjaga nama baik diri kita sendiri serta orang tua. Di antaranya dengan meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan tindakan yang negatif yang dapat mencemarkan nama baik diri kita serta orang tua kita. Mengerjakan dengan baik tugas sekolah yang diberikan kepada diri kita dengan kemampuan yang maksimal.
Selain itu juga bisa berdisiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan situasi serta kondisi yang positif, baik ketika ada di rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah menghayati adab kepada orang tua. Nah, menghayati ini mempunyai arti yaitu mengalami dan merasakan atau menjiwai suatu peristiwa ataupun perbuatan yang sedang dilakukan. Menghayati ini tentunya bisa dilakukan sendiri oleh kita sendiri. Nah, dari sinilah kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki adab kepada orang tua kita. Nah, ketika kita berada di sekolah, maka berusahalah menjadi siswa yang baik dan berdisiplin dalam mengerjakan tugas. Tentu saja itu menjadi dalam kategori pengamalan dari surat Al-Isra. Nah, sama halnya kita sebagai seorang anak yang berada di rumah. Nah, seorang anak ini yang memiliki adab kepada orang tuanya tentu saja dapat merasakan beberapa hal. Anak coba ini mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena dengan beradab kepada mereka berdua, hati orang tua kita pasti merasa bahagia dan lega serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya seperti ini, anak-anak. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Nah, dengan adanya sebuah penghayatan ini bisa mendekatkan hubungan batin antara anak dan orang tua dan menenteramkan hubungan di antara keduanya. Mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas sehari-harinya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan perihal adab kepada orang tua. Semoga kita semua bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengamalkannya dalam keseharian kita semuanya, baik di sekolah ataupun di rumah masing-masing, sehingga bisa menjadi pengamalan dari ayat Al-Quran dan hadis yang tercantum di atas tadi. Nah, anak-anak, demikianlah tadi penjelasan sedikit. Jangan lupa kalian nanti tulis ringkasannya dengan bahasa kalian sendiri di buku pendidikan akhlak yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Sekian dulu anak-anak pada pagi hari ini. Semangat selalu dalam puasa dan beribadah. Tetap jaga serta terapkan hidup sehat serta patuhi protokol pencegahan COVID-19 atau Corona. Sekian dulu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.